Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprija Maraka Yusmita dengan NIM 22029003 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan rencana wirausaha saya, yaitu Rainbow Cloud. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Soekardi, MT, IPM. Jadi, apa sih Rainbow Klepon itu? Oke, jadi Rainbow Klepon adalah hasil inovasi dari klepon, di mana warna klepon tidak hanya satu warna, melainkan berbagai warna dan isian rasa yang berbeda dari klepon pada umumnya. Rainbow Klepon ini memiliki isian gula merah dan coklat batang. Klepon adalah salah satu kue yang cukup menyehatkan karena tidak digoreng, melainkan direbus dan disajikan segar. Kue tradisional yang satu ini juga tak kalah menarik jika dijadikan bisnis jajanan. Dengan rasa yang manis, legit, dan kenyal, sehingga banyak orang yang menggemarinya. Klepon atau kelepon adalah sejenis makanan tradisional Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar. Kelepon terbuat dari tepung beras, ketan yang dibentuk seperti bola-bola kecil dengan isian coklat dan gula merah, kemudian direbus dalam air mendidih, lalu disajikan dengan parutan kelapa. Bentuknya khas dan rasanya unik, yakni gula dan coklat yang melumer saat disantap. Nah, untuk visi saya yaitu visi saya menjadi produk unggulan bukan hanya dalam kampus, namun di luar kampus dan memperkenalkan Rainbow Klepon sebagai dalam bentuk cemilan sehat kepada masyarakat. Dan untuk misinya yaitu satu, memberikan kepuasan dan pelayanan maksimal kepada konsumen. Yang kedua, memanfaatkan bahan baku tepung berkualitas. Dan yang ketiga, selalu menjaga kualitas produk demi konsumen. Yang keempat, melakukan AMDAL, yaitu analisis dampak lingkungan. Nah, untuk tujuan usahanya itu ada jangka panjang. Pertama, menjadikan Rainbow Klepon sebagai produk yang dapat diperkenalkan di Kota Padang. Kedua, menjadikan Rainbow Klepon sebagai produk yang mendukung UMKM masyarakat Kota Padang. Yang ketiga, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang keempat, memperkenalkan tentang makanan tradisional. Yang kelima, menjadi salah satu usaha kuliner yang sukses dengan omset yang tinggi. Dan untuk jangka pendeknya yaitu pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperluas penjualan di daerah Kota Padang. Yang ketiga, menciptakan mahasiswa yang memiliki keunggulan di bidang wirausaha. Dan yang keempat, mempersiapkan mahasiswa menjadi entrepreneur di usia muda. Untuk analisis SWOT-nya yang pertama strength atau kekuatan, yaitu ada harga bersaing, kualitas terjamin, produk inovasi, pelayanan yang ramah, dan lokasi yang strategis. Kedua, weakness atau kelemahan, yaitu kekurangan modal, belum adanya sertifikasi halal, dan toko. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu Rainbow Klepon ini sangat cocok untuk semua kalangan dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dan Rainbow Klepon ini adalah salah satu cemilan yang unik dan menarik. Yang keempat, threat atau ancaman, yaitu belum selesainya sertifikasi halal. Desain kemasan yang harus menarik sehingga tidak kalah saing dengan produk lainnya, dan jaminan mutu harus tetap dijaga sehingga pelanggan tidak akan lari dari produk kita. Nah, untuk deskripsi usahanya yaitu bidang usaha. Bidang usaha perdagangan startup. Perdagangan startup ini merupakan suatu usaha atau bisnis yang sedang dirintis. Nah, untuk jenis produknya yaitu cemilan Rainbow Klepon yang berbahan tepung ketan. Dan untuk waktunya itu, untuk waktu bukanya jam 9 pagi dan untuk waktu tutupnya itu jam 6 sore. Dan untuk lokasi usahanya itu di Jalan Gajah 6, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Keunggulan atau inovasi produk. Bahan baku yang pertama itu bahan baku yang mudah didapat dan berkualitas. Kedua, halalan thaiban. Ketiga, mudah dalam pembuatannya. Keempat, tanpa bahan pengawet atau bahan kimia berbahaya. Kelima, tidak terpengaruh dengan iklim cuaca. Keenam, higienis dan harga yang relatif terjangkau. Ketujuh, inovasi dalam pengelolaan tepung ketan dalam bentuk yang baru ialah dalam bentuk olahan klepon. Kedelapan, Rainbow Klepon sangat cocok dijadikan cemilan. Kesembilan, Rainbow Klepon dapat dimakan oleh semua kalangan. Dan yang kesepuluh, inovasi dari segi warna dan isian klepon. Untuk dampak usaha terhadap lingkungan, yaitu ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam, yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, khususnya di lingkupan mahasiswa Universitas Negeri Padang, yang ingin menyalurkan bakatnya, baik itu di bidang pengelolaan makanan dan bidang marketing yang sangat penting dalam kegiatan usaha, mulai dari desain kemasan yang menarik, sampai ke promosi langsung maupun lewat media. Dan yang kedua, untuk sosial, terutama dapat memperluas pola pikir mahasiswa Universitas Negeri Padang, yaitu dengan menjadi entrepreneur di usia muda. Sehingga setelah wisuda sudah bisa menyediakan lowongan pekerjaan dengan usaha yang kita miliki. Yang ketiga, memperkenalkan klepon ke kalangan luas Kota Padang. Dan yang keempat, membantu UMKM Kota Padang dengan bekerja sama dengan penjual tepung ketan dan membuka lowongan pekerjaan. Untuk resiko bisnis dan pengelolaannya, satu, mengalami keuntungan. Jika saya mengalami keuntungan, saya harus mampu memproduksi Rainbow Klepon lebih banyak lagi, serta mengembangkan produk Rainbow Klepon. Dan yang kedua, mengalami kerugian. Jika saya mengalami kerugian, maka saya harus mampu menganalisa apa yang salah dari produk dan pemasarannya.
Produk usaha ini lebih menekankan mutu yang baik dan rasa yang khas, sehingga konsumen akan merasa ketagihan. Nah, untuk agar produk ini terjaga, tentunya dibutuhkan keahlian dalam mengolah masakan yang berbahan tepung tersebut. Bisa diolah dengan cita rasa dan varian warna yang berbeda-beda. Untuk rencana pemasarannya itu ada target konsumen. Di sini peluang yang sangat besar untuk menarik konsumen adalah mahasiswa, remaja, dan anak-anak. Dan untuk situasi persaingannya, produk usaha ini lebih menekankan inovasi tepung yang dijadikan klepon dengan bervarian warna dan isi rasa tanpa menggunakan pengawet. Sebab masih minim masyarakat mengolah tepung menjadi makanan ringan atau cemilan sehingga rembok klepon mampu bersaing dengan cemilan lain yang ada di Sumatera Barat. Nah, untuk wilayah pemasarannya ini di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan untuk jumlah dan harga produk, saya menetapkan harga produknya itu 7.000 per satu kotak, di mana satu kotak itu berisi 5 buah klepon. Pengembangan produksi. Yang pertama, bahan baku. Bahan bakunya ini ada tepung ketan, minyak, garam, gula merah, gula pasir, coklat batang, pewarna makanan yaitu merah, kuning, hijau, dan oranye, air, daun pandan, dan kelapa. Yang kedua, alat atau teknologi. Untuk alatnya itu ada kompor gas, tabung gas, panci, sendok skimmer, mangkok sedang, tempat minyak, tempat gula dan garam, baskom besar, pisau dapur, blender, selang gas, kantong plastik, timbangan digital, mika plastik, parutan kelapa, sendok, stiker, gelas, plastik tangan, staples, dan isi staples, dan terakhir, nampan. Nah, yang ketiga, proses produksinya. Proses produksinya yaitu yang pertama, siapkan segala bahan dan alat yang dibutuhkan. Kedua, tuangkan tepung ketan di wadah yang besar. Ketiga, campur tepung ketan dengan garam dan gula pasir, lalu tuang air panas ke dalam wadah sedikit demi sedikit. Keempat, uleni hingga kalis. Yang kelima, jika adonan sudah kalis, pisahkan adonan ke beberapa wadah yang lebih kecil. Dan yang keenam, kemudian beri pewarna makanan merah, kuning, hijau, dan oranye pada masing-masing adonan, dan uleni kembali hingga warna tercampur rata. Dan yang ketujuh, siapkan isian coklat dan gula merah yang sudah dipotong dadu. 8. Selanjutnya, ambil 1 sendok makan adonan dan isi dengan coklat atau gula merah, lalu bulatkan adonan tersebut. Dan yang kesembilan, kemudian rebus air hingga mendidih dan beri sedikit minyak. Nah, pemberian sedikit minyak ini bertujuan agar ketika klepon direbus itu tidak menempel satu sama lainnya. Nah, yang ke-10, jika air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibulatkan ke dalam air rebusan tersebut dan tunggu hingga adonan mengapung. Nah, yang ke-11, sambil menunggu adonan mengapung, buat taburan untuk klepon dari kelapa yang sudah diparut dan ditambahkan sedikit garam dan gula, lalu aduk hingga tercampur rata. Yang ke-12, jika adonan sudah mengapung, selanjutnya angkat adonan dan tiriskan. 13, selanjutnya gulingkan adonan di atas taburan kelapa hingga seluruh adonan tertutup kelapa. Yang ke-14, susun adonan di piring datar dan beri sehelai daun pandan di atasnya sebagai hiasan untuk mempercantik klepon tersebut. Dan ke-15, kemudian beri lelehan gula merah di atas klepon tersebut. Dan yang terakhir, rainbow klepon sudah siap dinikmati. Untuk pengembangan manajemennya yaitu ada bentuk usaha. Bentuk usahanya ini cemilan berbahan tepung ketan. Kedua, struktur organisasi dan pengelola. Nah, struktur organisasi dan pengelola ini ada leadership, di mana leadership ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk memonitor jalannya kegiatan usaha, serta untuk memotivasi dan menjaga kekompakan seluruh anggota usaha. Selanjutnya ada marketing. Keterampilan marketing ini yaitu menentukan kebijakan dalam memasarkan produk dan jasa perusahaan, serta melihat peluang-peluang pasar. Dan yang ketiga, hubungan dan kerjasama. Keterampilan hubungan dan kerjasama bertanggung jawab terhadap hubungan dengan mitra, masyarakat, konsumen, dan calon konsumen. Selanjutnya, keterampilan finansial. Karena keterampilan finansial ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola arus kas dan mengalokasikan keuangan perusahaan. Kelima, keterampilan produksi. Keterampilan produksi ini merupakan proses produksi mulai dari pengadaan barang, bahan, dan proses pembuatan. Dan untuk tim pengelolanya, dalam kegiatan produksi ini terdapat 2 jenis tenaga kerja. Satu, tenaga kerja tetap. Tenaga kerja tetap ini merupakan saya sendiri yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang saya pegang dalam bisnis Rainbow Klepon ini. Yang kedua, tenaga kerja tambahan. Tenaga kerja tambahan ini adalah orang-orang di luar tenaga kerja tetap yang direkrut pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada saat adanya pesanan dalam jumlah yang cukup banyak yang pasti akan melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Padang. 3. Rencana UMKM Mitra, yaitu di sekitaran Universitas Negeri Padang, di kantin fakultas, di warung-warung kecil, serta di media online yaitu seperti Instagram dan WhatsApp. Rencana keuangan. 1. Prediksi arus kas. Prediksi arus kas dalam jangka 3 bulan. Untuk modal awalnya, biaya alat yaitu Rp1.530.000, dan untuk biaya bahannya Rp569.000, sehingga total keseluruhannya Rp2.099.000. Dan untuk yang kedua, pendapatan per hari. Modal per harinya itu Rp50.000, dan untuk produksi per harinya 10 bungkus. Nah, untuk modal bersihnya ini, kita bagi modal per hari dengan produksi per hari, yaitu Rp50.000 dibagi dengan 10 pieces atau 10 bungkus, sehingga didapatkan modal bersihnya itu Rp5.000.
Dan untuk pemasukannya itu 100.000 dan pengeluarannya itu 50.000. Yang ketiga, laba. Modalnya itu 5.000 dikali dengan 10 bungkus, sehingga didapatkan modalnya itu 50.000. Kita kalikan modal 50.000 ini dengan 3 bulan, yaitu dikalikan dengan 90 hari, sehingga didapatkan 4.500.000. Nah, untuk harga permikannya ini 7.000. Sehingga kita jual 7.000 dikali dengan 10 bungkus, didapatkan 70.000. Jadi, 70.000 dikali 90 hari sama dengan 6.300.000. Nah, untuk laba bersihnya itu kita kurangkan total penjualan selama 3 bulan atau selama 90 hari yang didapatkan yaitu 6.300.000 dikurang dengan total biaya pengeluaran bahan dan alat yaitu 2.099.000. Sehingga didapatkan laba bersihnya ini 4.200.000. Yang keempat, benefit atau cost ratio. Break even point analysis yaitu kita bagi dari total seluruh penjualan selama 90 hari yaitu 6.300.000, kita bagi dengan total biaya alat dan bahan yaitu 2.099.000. Didapatkan yaitu benefit atau cost-nya itu 3,001 sama dengan kita bulatkan menjadi 3. Karena benefit atau cost ratio-nya ini besar dari 1, maka usaha ini layak untuk diteruskan. Penutup, Rainbow Klepon merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang makanan cemilan dengan bahan dasar tepung ketan. Rainbow Klepon merupakan suatu jenis makanan yang saya buat dengan memberikan variasi rasa yang unik serta baru. Alasan saya memilih tepung ketan sebagai bahan pembuatan Rainbow Klepon dikarenakan saya ingin berinovasi dalam pengelolaan tepung ketan yang minim di Kota Padang ini, di mana masyarakat Padang sebagian besar hanya menjual tepung ketan dan tidak mengolahnya dalam bentuk makanan. Serta untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama penjualan tepung ketan, dan juga saya bertujuan meningkatkan makanan tradisional agar bisa seimbang dengan makanan modern. Dengan dilakukan hubungan kerjasama dengan pedagang tepung ketan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian para pedagang, serta menjadi motivasi untuk berinovasi dalam mengolah tepung ketan. Saya yakin bahwa produk yang saya buat ini dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Produk ini memiliki bahan dan rasa khas yang menjadi ciri khas produk tersebut. Harapan saya untuk kedepannya yaitu saya dapat mengembangkan usaha ini serta membuat inovasi-inovasi baru yang tentunya akan sejalan dengan perkembangan zaman, hingga terus bisa dipasarkan dengan kualitas dan mutu yang bagus. Dan untuk proses pemasaran pada tahap awalnya, saya lakukan melalui mulut ke mulut, lalu untuk tahap selanjutnya saya lakukan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Dan untuk harga yang saya tetapkan ini cukup terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, sehingga saya yakin Rainbow Klepon ini banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Padang. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.